Penghujung jalan, mimpikan perdamaian. Bismillahirrahmanirrahim. 3 hari ini saya kurang sehat, mestinya kemarin saya berangkat ke Jawa Tengah. Namun hingga kini kesehatan saya belum memungkinkan untuk berpergian. Lalu 2 hari ini saya jadi tidak bisa istirahat total karena ada bocoran pesan rahasia akibat keteledoran orang yang saya percaya. Dari siang tadi saya ingin membuat penjelasan tentang ini, namun badan saya sangat tidak nyaman. Saya pun memaksa untuk istirahat dulu hingga alhamdulillah saya bisa tidur beberapa jam dan kini saya pun bisa menulis. Untuk memahami semuanya dengan gamblang, saya mesti jelaskan bahwa ada 2 hal yang saya perjuangkan dengan terlibat dalam konflik sekarang ini. Selain tentu saja memperjuangkan eksistensi keluarga keturunan Wali Songo yang saya perjuangkan sejak 2005. Orang yang mengikuti semua serial tulisan saya di FB pasti paham, termasuk kenapa saya turun gunung. Padahal awalnya saya hanya mau jadi penonton saja. Perjuangan pertama adalah mengupayakan agar kajian-kajian yang disampaikan oleh Kiai Imad dan lain-lain diterima dengan objektif oleh semua kalangan. Saya melihat banyak sekali orang yang memandang tesis itu sebagai bentuk ungkapan kebencian, bahkan di-framing seolah atas dasar sakit hati dikaitkan dengan keluarga Kiai Imad dari FPI. Kayaknya ini tulisannya FPI ya. FP1 seperti itu. Dihubungkan dengan politik, pilkada dan sebagainya. Sehingga banyak orang yang anti, tapi sama sekali tidak mau menelaah. Demikian juga dengan antitesis yang dibuat banyak yang menanggapinya sebagai bela diri buta tanpa ditelaah dengan baik pula. Padahal tesis dan antitesis itu sama-sama dibuat dengan melelahkan. Saya melihat itu dari seringnya ada yang mengajukan pertanyaan yang sudah dijelaskan. Kelihatan sekali kalau tidak fokus pada argumentasi orang, hanya fokus pada argumentasi sendiri. Lebih jelasnya begini, kalau kajian kritis itu adalah topik yang bagus baik soal nasab, sejarah, dan sebagainya, maka alangkah sayangnya kalau tidak disikapi dengan objektif oleh publik, gara-gara dianggap serangan kebencian. Awalnya saya senang sekali ketika Kiai Imad dan Habib Hanif Alatos saling bantah-bantahan dengan tulisan ilmiah. Apalagi ada nuansa canda kue lebaran yang dibalas dengan rengginang Banten. Itu mengingatkan saya pada kegiatan latihan Batul Masail di pesantren. Suasana mulai tidak sehat setelah banyak netizen ikut berkomentar tanpa ilmu. Bahkan saya melihat adanya kejengkelan bahkan kebencian dari para netizen di masing-masing kubu. Kemudian saya melihat sebagian kejengkelan itu berasal dari cerita masa lalu antara oknum Ba'alawi dan keluarga Wali Songo. Dulu banyak Ba'alawi yang sering mempersekusi ya, di sini tulisannya seperti itu, keluarga Wali Songo. Mungkin netizen yang ribut sekarang ini banyak yang tidak tahu bahwa dulu sampai ada seorang Tubagus yang dikeroyok sampai diinjak kepalanya, kemudian dipaksa tanda tangi perjanjian tidak menggunakan gelar Al-Husaini. Begitu melihat gejala tidak sehat itu, saya pun berpikir untuk mempertemukan Kiai Imad dengan Ketua Robitoh Alawiyah. Saya pernah menemukan momen itu ketika Kiai Imad ada agenda di Pasuruan. Saya pikir tepat sekali, mumpung semua di Pasuruan. Karena rumah Ketua RA juga di Pasuruan, saat itu Kiai Imad dan tim beliau sudah menyatakan siap. Namun, banyak pihak yang membuat framing bahwa saya mau menjebak RA dan menjadi rumor tidak sehat. Sehingga rencana itu pun saya batalkan. Saat itu saya menyiapkan skenario agar kedua belah pihak menunjukkan itikat baik pada umat, bahwa mereka sedang mencari kebenaran, dimulai dengan RA meminta maaf atas kesalahan di masa lalu, kemudian membuat kesepakatan untuk menyudahi diskusi atau melanjutkan dengan santun dan jantan. Sejak gagal itu saya tidak berhenti berpikir untuk mencari cara agar RA mau bertemu Kiai Imad dan kawan-kawan, karena saya melihat konflik ini tidak akan selesai sampai kedua belah pihak bertemu. Ketika keluarga Kesultanan Banten mengagendakan
ketika keluarga Kesultanan Banten mengagendakan pertemuan akhir Agustus kemarin. Saya sangat senang dan berharap kedua pembesar kubu benar-benar datang semua. Saya juga senang karena saya diundang hadir. Saya siap membantu moderator atau kalau perlu turun ke gelanggang ya. Namun kedua pembesar kubu tidak hadir sehingga saya pasang jarak, apalagi ada yang memframing bahwa acara di Banten itu tidak steril. Saya khawatir dianggap bagian dari ketidaksterilan itu karena sejak awal banyak pendukung masing-masing kubu yang mencurigai saya. Yang pro Kiai Imad menganggap saya lebih sayang Ba'lawi, yang pro Ba'lawi menganggap saya lebih sayang Kiai Imad karena sesama keluarga Wali Songo ini mirip dengan romantisme dalam rumah tangga saya. Istri pertama bilang saya lebih sayang istri kedua. Istri kedua bilang saya lebih sayang pada istri pertama. Nah, ini ada emot tertawa ya. Demi Allah, saya sayang kalian semua sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalian yang masih keluarga dekat saya sesama keluarga Wali Songo. Kalian adalah saya ya. Kalian adalah saya. Saya adalah kalian. Kitalah yang belasan tahun ini dizalimi oleh banyak oknum Ba'lawi. Kalau yang pro Ba'lawi menganggap saya lebih sayang sama keluarga Wali Songo itu wajar. Yang aneh adalah ketika saya dianggap lebih sayang Ba'lawi karena istri pertama saya Ba'lawi. Ini justru tidak masuk akal. Tidak mungkin seorang keras kepala seperti saya lebih membela leluhur istri daripada leluhur saya sendiri. Ya, jadi seperti itu ya. Leluhur saya sendiri. Selain itu, hal ini juga bisa menyinggung perasaan istri kedua saya. Istri kedua saya adalah cicit Kiai Tubagus Palak bin Pangeran Abbas bin Sultan Muhammad Aluyuddin ya, Aluyuddin, Banten. Pasti dia merasa tidak nyaman kalau mendengar orang bilang saya lebih sayang istri yang Ba'lawi. Saya sudah sering bilang bahwa semua pendapat saya tidak didasari oleh emosional ataupun emosional ya. Di sini bacanya emosional. Keberangkatan atau apapun. Maaf ya, ini kekerabatan ya. Emosional kekerabatan atau apapun. Yudin, Banten. Pasti dia merasa tidak nyaman kalau mendengar orang bilang saya lebih sayang istri yang Ba'lawi. Saya sudah sering bilang bahwa semua pendapat saya tidak didasari oleh emosional ataupun emosional ya. Di sini bacanya emosional. Keberangkatan atau apapun. Maaf ya, ini kekerabatan ya. Emosional kekerabatan atau apapun, murni ilmu sesuai yang saya pahami, mungkin seperti itu ya. Tapi tulisannya sesuai yang pahami, seperti itu. Tulisannya seperti itu teman-teman ya. Nanti kalian bisa cek lah di statusnya beliau di Facebook ya. Kita lanjut. Satu hal lagi, banyak yang mengira saya masih ingin diakui sebagai Azamat Khan Ba'lawi, sehingga saya pun dianggap punya kepentingan untuk membela Ba'lawi. Ketahuilah bahwa saya termasuk yang awal-awal melakukan tes DNA setelah melihat dalam darah saya tidak ada migrasi ke Yaman dan India, maka saya tidak lagi berani merasa berdarah Yaman. Saya tidak pernah membuka ini karena saya ingin di tengah-tengah. Kalau saya buka dari awal, maka saya akan dianggap tidak objektif terhadap Ba'lawi. Sekali lagi, saya tidak lagi merasa Ba'lawi. Di tengah saya terus mencari cara agar Ketua RA mau dipertemukan dengan Kiai Imad, muncullah sebuah tragedi mirip film India di rumah saya, yaitu ketika seorang Habib yang katanya masih sepupu Ketua RA membuat keributan di rumah saya. Katanya dia mau membakar dan mengebom di sini ya, rumah saya. Bahkan berteriak, "Syarifah anjing." Didengar istri dan anak saya. Banyak teman yang mengungkapkan turut khawatir pada saya.
Beberapa orang bahkan siap mengarahkan pasukan untuk meringkus Habib itu. Namun saya justru tersenyum karena saya justru merasa mendapat peluang untuk memaksa RA turun gunung. Saya mengancam akan mempolisikan Habib itu kalau RA tidak turun. Ketika saya sedang mencari info tentang Habib yang bikin keributan itu, yang ternyata bernama Habib Bidin, tiba-tiba Gus Ahmad Jauhari yang suaranya viral bersama suara saya menghubungi saya. Gus Ahmad bercerita kalau Habib Bidin habis marah-marah di depan beliau. Saya pun senang karena berarti beliau kenal Habib Bidin yang sedang saya cari itu. Saya pun mengatur cara untuk komunikasi dengan ketua RA. Saya menghubungi teman di Polda Jawa Timur untuk mengirim somasi pada RA bahwa RA harus datang menemui saya mengantar Habib Bidin. Kalau tidak, maka saya akan perkarakan Habib Bidin dan saya akan undang reporter TV nasional untuk memberitakan kasus ini dengan penjelasan bahwa ini akibat keteledoran RA. Ketika itu saya yakin RA akan memenuhi tuntunan saya dan momen itu akan saya manfaatkan untuk hal yang jauh lebih penting dari sekedar urusan dengan Habib Bidin, yaitu mempertemukan RA dengan Kiai Imad. Kalau RA sudah menyatakan setuju untuk datang ke rumah saya, maka saya akan atur dengan beberapa pihak agar mereka datang juga bersama pihak kepolisian. Setelah cerita Habib Bidin viral di YouTube, Habib Bidin ketakutan mendengar gertakan saya sehingga beliau bolak-balik ke rumah Gus Ahmad. Bahkan Habib Bidin pernah membawa istrinya ke rumah Gus Ahmad mungkin agar istrinya itu nanti yang meminta maaf ke istri saya langsung. Namun saat itu saya belum pulang dan jadwal pulang saya memang diundur. Di hari-hari itulah Gus Ahmad sering didatangi habaib. Katanya habaib menyalahkan saya, termasuk ketika saya mengharuskan ketua RA turun tangan dalam kasus Habib Bidin. Saya pun merasa habaib yang mendatangi Gus Ahmad itu tidak tahu cerita sebenarnya antara saya dengan RA di masa lalu. Maka dengan nada menahan jengkel, saya pun mengirim pesan suara ke Gus Ahmad agar pesan suara itu diputar langsung di hadapan habaib Pasuruan. Nah, kemudian dalam kurung bukan di-share agar mereka sampaikan pada ketua RA. Saat itu saya menekan RA dengan kasus Habib Bidin. Saya khawatir RA semakin enggan kalau nanti saya pertemukan dengan kelompok Kiai Imad juga. Makanya saya berusaha meyakinkan RA bahwa saya bukan di pihak Kiai Imad. Bahkan saya berkata seolah saya bisa mempengaruhi Kiai Imad. Bahkan saya sebut nama Kiai Imad tanpa Kiai agar RA tidak menganggap saya takut pada Kiai Imad. Ini hanya cara saya meyakinkan RA agar tidak enggan untuk turun ke gelanggang. Namun rupanya Gus Ahmad yang tidak tahan, katanya beliau justru dikata-katai oleh habaib setelah menyampaikan pesan saya. Beliau pun jengkel pada habaib, kemudian membiarkan keponakannya, tanda tanya ya, dalam kurung tanda tanya, mengedit voice note itu dan menyebarkannya, padahal kata Gus Ahmad sendiri ketua RA sudah mulai mengajak diskusi dengan habaib. Artinya tuntunan saya sudah direspon namun kemudian menjadi kacau gara-gara ketidaksabaran Gus Ahmad itu. Ini adalah kesalahan yang sangat serius. Saya merasa kehilangan kesempatan yang sangat penting untuk pertemuan yang sejak lama saya perjuangkan. Tapi apa mau dikata, semua Allah yang menentukan. Bahkan ketika saya tegur Gus Ahmad, beliau malah bilang, "Wallah, percuma menjelaskan ke Pak Lawi, mending berantem saja." Arab Yaman itu memang susah dikasih tahu, tidak bisa diajak tabayun. Nah, ini tertawa ya, emot tertawa. Dengan bocor dan viralnya voice note itu, maka berakhirlah langkah dan harapan saya untuk mempertemukan Kiai Imad dan RA. Ya Allah, hamba sudah berusaha, selebihnya ku serahkan padamu. Sebagian orang mempertanyakan perdamaian yang saya inginkan. Mereka mengira perdamaian antara
yang hak dengan yang batil, mereka pun bilang tidak boleh berdamai dengan kebatilan. Selama ini saya memang memposisikan diri di tengah. Jadi saya mesti bersiasat dan tidak menjelaskan semua rencana ke publik. Sekarang saya buka karena saya sudah menyerah. Perdamaian yang saya inginkan antara RA dan Kiai Imad adalah untuk menata ulang suasana supaya menjadi diskusi yang betul-betul objektif. Karena sekarang semua pihak menganggap lawannya bernafsu, ini membuat kepercayaan publik berkurang terhadap masing-masing narasumber. Jadi mesti bikin perdamaian ruhani dulu untuk menunjukkan bahwa diskusi ini akan dilanjutkan dengan penuh nalar dan ketulusan. Sampai saat ini semua argumentasi yang didapat dengan berletih-letih itu berletih-letih itu hanya diterima dan disanjung oleh orang yang pro saja. Yang kontra tidak mau berpikir objektif, maka ini sangat tidak efektif ya untuk penyadaran. Setelah perdamaian ruhani dan menyepakati diskusi santun, silahkan saja lanjutkan pelurusan soal apapun termasuk soal pembelokan sejarah bahkan pemalsuan kuburan. Perjuangan kedua, ini sangat banyak Mas ya. Perjuangan kedua adalah menjaga kerukunan umat dan bangsa. Saya tahu setiap kubu bermaksud menyelamatkan umat dari apa yang mereka yakini salah, namun meyakinkan orang lain pada apa yang kita yakini itu tidaklah mudah. Kalau tidak sabar dan hati-hati, maka banyak orang awam yang akan menjadi korban. Saya berpikir untuk mencari cara yang realistis walaupun pelan daripada cara yang susah apalagi tidak mungkin dan justru memperlebar masalah. Sepulang dari Banten kemarin saya banyak menemui sesepuh ulama. Kemarin saya banyak menemui sesepuh ulama baik di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Itulah yang menyebabkan saya terlambat pulang. Maksud hati mau meminta pendapat mereka, namun saya justru lebih banyak mendengar mereka mengeluh. Mereka mengeluhkan keributan ini dan bersedih atas umat. Pahamilah saudaraku, orang yang kau anggap salah itu memiliki banyak pengikut setia. Para pengikut itu kebanyakan hanya meyakini tanpa banyak berpikir. Kalaupun mereka di jalan yang salah, mereka adalah korban. Jangan perlakukan korban dengan kasar, mereka hanya membela apa yang mereka yakini. Bila kau kasar, maka mereka akan semakin menutup telinga. Mereka tidak akan mau mendengar argumentasimu, sehingga percuma kau letih berucap kata. Maka benahilah dulu hubungan baik dengan mereka, mulailah dari awal. Saya sudah kehabisan kata-kata untuk bab ini. Saya akan akhiri saja tulisan ini dengan pernyataan berikut sebagai bekal bagi siapapun yang akan melanjutkan. Satu, jauh sebelum Kiai Imad menodong nasab Ba'lawi dengan persyaratan isbat nasab yang ketat, dari keluarga Ba'lawi sudah lebih dulu melakukan hal yang sama pada nasab keturunan Wali Songo, yaitu sejak tahun 2005 mereka memang mencari-cari alasan untuk membatalkan nasab keluarga Wali Songo. Bahkan Maktab Daimi Robitoh Alawiyah mensyaratkan harus dicatat oleh 3 manuskrip untuk setiap nama dalam nasab antara Wali Songo dan keturunannya yang sekarang dalam kurung kasus Pustakawan Keraton Kanoman 2018. Luar kurung. Jadi kalau sekarang ini Kiai Imad dianggap usil pada nasab Ba'lawi, sebenarnya kalangan Ba'lawi yang lebih dulu dan lebih lama usil terhadap nasab keturunan Wali Songo. 2, menurut saya untuk menyudahi atau menurunkan tensi konflik ini, pertama-tama RA mesti meminta maaf pada keluarga Wali Songo atas pembiarannya selama ini terhadap tindakan zalim para oknum habaib kepada keluarga Wali Songo. Fatwakan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah dosa kezaliman. 3, sebaiknya Balawi tidak lagi berstatement yang memberi kesan mengunggulkan kelompok dan nasabnya dalam ceramah-ceramah. Sadarilah bahwa kini banyak orang Indonesia yang sudah tidak percaya dengan nasab Ba'lawi, jadi hindari perkataan yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Sebaiknya ikuti Wali Songo yang tidak pernah menyinggung nasab mereka ketika berdakwah agar umat menilai Ba'lawi juga sportif sebagai penceramah yang lain. Sportif seperti penceramah yang lain. 4, sebaiknya RA menginstruksikan ya anggotanya untuk tidak lagi melakukan dawir
yakni perjualan dan minta-minta dengan mengaku keturunan Nabi, dan untuk itu sebaiknya RA membuat lembaga wakaf keluarga untuk menyantuni Baklawi yang miskin agar mereka tidak menjadi beban bagi para kiai dan muhibbin yang sering mereka mintai bantuan. 5. Setahu saya, penelitian nasab Balawi akhir-akhir ini dipicu oleh kecurigaan terhadap oknum yang dianggap tidak layak menjadi keturunan Nabi karena akhlaknya buruk. Maka ketahuilah atau ingatlah bahwa dari Balawi juga banyak, ya, juga banyak orang-orang baik, apalagi di Hadramut. Silahkan curigai dan bahkan gugat para oknum itu secara hukum. Kalau perlu penjarakan, ya. Gimana tulisannya ini ya? Lanjut ya, mereka untuk efek jerah seperti itu. Menjarakan mereka untuk efek jerah. Namun jangan lupakan para Baklawi yang baik-baik. Saya sangat sedih membaca komentar netizen yang merendahkan Habib Umar bin Hafid. Beliau tidak tahu apa-apa tentang keributan ini. 6. Terkait DNA. Saya tidak menolak DNA, namun untuk saat ini saya belum meyakini kesempurnaan akurasi hasil tes DNA. Bahkan menurut Dr. Sugeng, ya, Dr. Sugeng, haplogrup O juga tidak mungkin keturunan Bani Hashim dengan garis pancer laki-laki. Yang artinya semua keturunan Wali Songo yang haplogrup DNA-nya O juga batal sebagai garis pancer laki-laki. Ditambah lagi dengan keranjauan yang ditemukan oleh tim saya yang telah memiliki puluhan sampel DNA keluarga Wali Songo. Sains dan teknologi terus berkembang. Kita tunggu saja perkembangan berikutnya. Saya yakin para ulama sedunia tidak akan menolak sains. 7. Mengenai nasab Wali Songo ke atas. Sampai sekarang, di kalangan keluarga Wali Songo sendiri masih ada perbedaan. Ada yang memilih versi Azamat Khan Baklawi, ada pula yang memilih versi Al-Kazimi, ya, Al-Kazimi dan Al-Jailani. Maka untuk saat ini saya memilih untuk mengajak kedua belah pihak agar saling terbuka dan bersedia untuk diskusi, jangan saling merendahkan pilihan orang lain. Misalnya dengan mengatakan bahwa orang yang berbeda itu bodoh dan sebagainya. Mempelajari nasab itu untuk menjalin silaturahim dan saling sayang. Kalau mempelajari dan meyakini sebuah nasab justru menimbulkan keretakan hubungan, berarti ada yang salah di dalam niat mempelajari nasab itu. Semoga Allah membimbing kita semua agar dapat membersihkan hati dari hawa nafsu untuk menjemput cinta Allah, cinta Rasul, dan cinta sesama. Amin.